Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, di video ini gue mau bahas permainan terbaik dari Safira Herversa dari ajang Asian Zone 3.3 yang berlangsung di Mongolia. Nah, kemarin kan kita bahas partai penentuannya ya. Buat teman-teman yang belum nonton, nonton game sebelumnya guys di video aku. Nah, itu game terbaiknya. Nah, kita akan coba ulas game-game terbaik dari Safira di turnamen ini, teman-teman. Nah, salah satunya adalah ketika dia berhadapan dengan Women Grandmaster Janelle Freina dari Filipina. Ini Grandmaster pertama dan satu-satunya dari Filipina. Dia diprediksi akan menjadi International Master atau bahkan Grandmaster wanita. Ya, jadi Women gelar Grandmaster sekarang, tapi nanti dia bisa meningkat jadi Grandmaster pria dari Filipina, guys. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube aku buat dapetin konten eksklusif. Ini terjadi di babak kedua. Total 9 babak dengan format catur klasik. Safira mulai dengan langkah 4, kemudian dijawab E5, kemudian kuda ke petak F3, hitam kuda F6, Petrov defense. Ya, Safira terima dengan makan pion di petak E5, hitam pion D6, ancam kuda, kuda mundur, makan pion di petak E4. Safira memilih classical attack dengan D4, ini variasinya. Selain D4 ada juga variasi kuda C3 buat teman-teman yang belum tahu nih. Kemudian gajah ke petak E7, gajah ke petak D3, hitam D5. Kemudian putih kuda B ke petak D2, ganggu kuda di petak center. Ternyata hitam melakukan pertukaran. Kemudian putih gajah makan kuda. Dan hitam gajah ke petak G4. 8 langkah awal, kemudian putih menjawab dengan taktis H3, hitam gajah ke petak H5 mundur. Putih mengaktifkan bishop ke petak F4, hitam kuda ke petak D7. Kemudian putih C3, hitam kuda ke petak F6 manuver. Putih menteri ke petak A4 skak, ditutup dengan C6, dan kemudian putih kuda ke petak E5. Cerdik banget ya di sini dengan pilihan. Kenapa dia lakukan skak padahal nggak ada untungnya? Untungnya adalah pergerakan posisi. Secara materi mungkin nggak kelihatan, tapi secara pergerakan perwira yang tadinya kena pin, ya Safira akhirnya terbebas dan sekarang buahnya lebih aktif. Kemudian hitam menjalankan dengan mengamankan raja, putih juga mengamankan raja, dan hitam kuda ke petak E8. Ya, manuver coba kembali dilakukan oleh Freina. Putih menteri ke petak C2 mengancam pion H7. Langsung coba ditukar dengan bishop. Safira mendiamkan dan mainkan langkah pion sayap dengan A4. Hitam gajah ke petak D6. Putih akhirnya melakukan pertukaran bishop, dimakan lagi dengan pion H. Kemudian putih benteng F geser ke petak E1, hitam kuda C7. Putih menteri B3 ancam pion, dijaga dengan benteng oleh hitam. Kemudian putih menarik gajah mundur, hitam mainkan benteng ke petak E8. Langkah ke-21, Safira kembali bermain dengan ide kreatif menteri ke petak D1, hitam kuda ke petak E6, putih mendobrak dengan H4. Kemudian hitam benteng C8, putih mainkan langkah menteri ke petak G4. Ya, dengan ancaman kuda makan pion G6 ya. Jadi kena kuda di petak E6 dengan benteng. Hitam menjawab dengan langkah kuda ke petak F8, blunder. Harusnya yang lebih tepat kemana? Yang lebih tepat adalah mainkan pertukaran gajah dan kuda. Nah, tapi karena nggak mau, akhirnya hitam pilih kuda F8. Coba teman-teman temukan langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh Safira di game ini. Kayaknya brilian ya, teman-teman. Ya, Safira menemukan langkah brilian yaitu kuda ke petak F7. Oh, ternyata tidak brilian ya. Padahal menurut saya ini brilian banget nih. Kuda makan F7 dengan tujuan ancam menteri ya. Kemudian hitam di sini memiliki pilihan makan benteng dulu atau langsung makan kuda. Dua-duanya sama aja. Jadi Safira di sini idenya kenapa mau kuda makan F7? Karena dia ingin melakukan pertukaran bishop, di mana menteri juga sudah mengancam benteng. Jadi di gamenya hitam menjawab dengan makan kuda, kemudian putih benteng makan benteng, dan kemudian hitam makan dengan queen. Apabila dimakan dengan raja, sama aja, gajah makan gajah, menteri tidak bisa meninggalkan penjagaan pada benteng. Ini bukan hal gampang ya. Apa yang dilakukan oleh putih tidak semata-mata karena lawannya blunder aja nih, tapi lawannya panik juga karena putih selalu bermain dengan ide-ide kreatif. Contohnya dari sayap menteri gagal, dia coba pindah lagi ke sayap raja. Dan akhirnya ya seperti inilah dalam permainan catur, ketika kita terus berusaha,
lawan juga akan menjadi panik dan akhirnya dia melakukan blunder. Kuda makan F7, apabila benteng makan benteng, maka benteng makan benteng lagi. Apabila raja makan kuda, tetap hasilnya sama. Gajah makan gajah, menteri makan gajah, benteng hilang. Jadi kalkulasinya penting banget ya teman-teman. Itulah kenapa saya selalu bilang, ayo belajar di rumah puzzle. Ini pentingnya guys. Raja makan kuda, benteng makan benteng, kita lanjutkan gamenya. Menteri makan benteng, kemudian gajah makan gajah, hitam menteri ke petak E6. Kemudian menteri ke petak F4 skak, menteri ke petak F6, menteri ke petak G3. Hitam kuda ke petak E6, putih mainkan langkah benteng ke petak E1 yang dianggap salah tapi sebenarnya natural ya. Langkah lainnya yang lebih bagus A5 dulu, apabila dijawab dengan A6, benteng naik lewat petak A4 dan benteng B4. Ya, benteng ke petak E1 dimainkan, hitam benteng ke petak H8 mengincar pion, putih mainkan langkah A5, memberikan pion di petak H4, tapi hitam makan dengan queen. Harusnya dia A6 dulu. Kemudian putih melakukan pertukaran queen, benteng makan queen, kemudian putih A6. Ya, melemahkan pion di petak A7. Apabila dimakan pun percuma, ada benteng A1. Hitam menjawab dengan langkah B5. Putih benteng naik ke petak E3, hitam benteng H8, putih skak. Raja ke petak E8, gajah ke petak B8, raja ke petak E7. Ya, apabila dimakan benteng A8, putih belum mau, menarik gajah kembali. Langkah ke-36, jawaban hitam benteng C8, putih benteng ke petak H3. Kemudian hitam raja ke petak F7, putih raja F1, hitam raja G8, putih benteng E3, hitam raja ke petak F7, putih raja E2, hitam C5. Pertukaran pion dilakukan, kuda makan pion, dan gajah ke petak D6. Ini hitamnya karena apa ya? Mungkin dia merasa gelarnya kan lebih tinggi ya. Hitamnya selalu apa ya? Selalu mendobrak sendiri ya, dan ini menjadi keuntungan buat putih teman-teman. Kemudian kembali lagi gajah ke petak E5, kuda ke petak C5. Ya, harusnya di sini benteng C6 sudah cukup ya untuk mengancam, tapi dia malah mainin langkah kuda C5. Kalau benteng C6 ngancam pion ya. Ini heran juga tidak dilakukan. Mungkin takut benteng D3. Benteng D3 ada kuda C5, kalau misalkan dimakan ada raja E6. Ya, ini miscalculation mungkin karena waktunya tinggal dikit ya. Jadi kuda ke petak C5 dimainkan, putih gajah D4, hitam kuda ke petak E6. Benteng naik ke petak E5, kuda makan bishop, dimakan lagi, benteng ke petak C2 skak. Kemudian raja E3, benteng makan pion B2, benteng D5, raja ke petak E6, benteng E5 skak, raja ke petak F6. G4 dimainkan, benteng A2, G5 raja F7. Kemudian benteng makan pion, benteng A6, benteng B7 skak, raja ke petak F8, raja E4, benteng E6. Nggak tahu ini kenapa hitam menyerah. Ya mungkin dalam gamenya putih raja D5 dan kemudian waktunya jatuh ya. Tapi kalau dilanjutin pun ini akan kalah sih teman-teman, karena posisinya memang sudah unggul buat putih. Kenapa? Karena 3 pion dan struktur pion dari hitam G6 G7 ini jelek banget. Posisi rajanya juga tidak menguntungkan di back rank. Apabila dilanjutkan, let's say benteng kembali lagi ke petak A6, raja E5, benteng ke petak A2, maka putih akan memproyeksikan pion ini D5. Kemudian apabila A5, dorong lagi D6, benteng skak, maka raja D5. Kalau dimakan, skak pion promosi ya. Apabila skak kembali, kemudian raja 6, apabila skak lagi, raja D7, apabila makan F2, maka raja ke petak C8 dan pion akan lolos. Benteng C2 cukup ditutup dengan benteng C7. Karena posisi rajanya tidak menguntungkan teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, ya. Ini kan karena di back rank akhirnya bisa terjadi open skak nantinya. Jadi pionnya itu nggak bisa dijaga, itu masalahnya. Akurasi dari Safira 92,2%, hitam 89,5%. Permainan yang sangat menarik. Ada kombinasi tadi kuda makan F7. Ya, apa komentar kalian teman-teman? Semoga Safira terus meningkat dan bisa menjadi the next woman grandmaster, bahkan grandmaster wanita yang bisa menjadi grandmaster pria yang pertama di Indonesia. Kita ketemu di video berikutnya guys.